Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang keamanan jaringan, di mana topik yang kami ambil adalah implementasi algoritma kriptografi reverse Shamir-Edelman atau RSA. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ainur Rahma. Saya Aldi Hamidi Lubis. Saya Alwan Hazim. Dan saya Edo Firmansyah Akbar. Selanjutnya, langsung kami lanjutkan dengan materi yang ada. Yang pertama adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Langkah pencegahan ini berfungsi untuk menghentikan penyusup mengakses lewat sistem jaringan komputer, di mana tujuannya adalah mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik. Ancaman fisik yaitu seorang pengganggu yang berniat untuk merusak bagian fisik komputer, sedangkan ancaman logiknya berupa pencurian data atau pembobolan terhadap akun seseorang. Jenis keamanan contohnya adalah hacking, carding, deface, phishing, dan lain-lain. Macam-macam sistem keamanan jaringan contohnya adalah VPN atau Virtual Private Network, lalu ada autentikasi, DMZ atau Demilitarized Zone, enkripsi, dan lainnya. Ilmu kriptografi merupakan ilmu dan seni yang bertujuan untuk mengamankan dan merahasiakan dengan melakukan proses enkripsi dan dekripsi pada data yang akan diamankan, di mana tujuannya adalah melakukan upaya komunikasi antar individu atau kelompok secara aman tanpa kehadiran dari pihak-pihak yang tidak diinginkan. Algoritma kriptografi RSA merupakan algoritma untuk keamanan data yang ditemukan oleh Reverse Shamir dan Edelman pada tahun 1977 hingga 1978. RSA ini merupakan kriptosistem kunci publik pertama dan digunakan secara luas untuk mengenkripsi data berukuran kecil karena proses enkripsi dan dekripsinya cukup lama. Keamanan pada algoritma RSA ini memiliki keamanan yang baik dan banyak digunakan, lalu terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar, dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan panjang kunci yang digunakan sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Skema algoritma RSA terdiri dari 3 proses, yaitu yang pertama adalah pembentukan kunci, lalu proses enkripsi, dan yang terakhir adalah proses dekripsi. Yang pertama adalah algoritma pembentukan kunci. Langkah pertamanya yaitu menentukan 2 bilangan prima acak dan dirahasiakan, yang dimisalkan dengan variabel P dan Q, di mana P tidak sama dengan Q. Selanjutnya adalah menentukan RSA modulus yang berfungsi sebagai salah satu pasangan kunci publik maupun kunci rahasia, yang dimisalkan dengan variabel N, di mana rumusnya adalah N sama dengan P dikali Q. Langkah selanjutnya adalah menentukan RSA n-chiffering exponent yang digunakan sebagai pasangan kunci publik bersama dengan RSA modulus yang dimisalkan dengan variabel E, di mana rumusnya adalah GDC EM sama dengan 1, dan syaratnya adalah E lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari M, serta E adalah bilangan prima. GDC atau Greatest Common Divisor merupakan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Jika GDC dari 2 bilangan bernilai 1, maka nilai E merupakan bilangan yang relatif prima terhadap nilai M, sehingga nilai E bisa digunakan untuk menjadi pasangan publik bersama dengan RSA modulus. Rumus untuk mencari variabel M adalah M sama dengan T kurangi 1 dikali Q kurangi 1. Selanjutnya adalah menentukan nilai RSA d-chiffering exponent yang dimisalkan dengan variabel D, di mana fungsinya adalah menjadi pasangan RSA modulus dalam pembentukan kunci rahasia ND, di mana syaratnya adalah D sama dengan D dikali E modulus M sama dengan 1. Nilai variabel D, P, Q, dan M merupakan nilai yang harus dirahasiakan.
sedangkan nilai variabel N dan E adalah nilai yang boleh dipublikasikan. Pasangan N, E merupakan kunci publik yang boleh dipublikasikan, dan pasangan N, D adalah kunci rahasia yang harus dirahasiakan. Selanjutnya adalah algoritma ekskripsi. Untuk melakukan ekskripsi menggunakan kunci publik NE, digunakan rumus C sama dengan M pangkat E modulus N, di mana C merupakan ciphertext, M adalah plain text, E adalah enciphered exponent, dan N adalah RSA modulus. Lalu algoritma dekripsi. Untuk melakukan dekripsi pada ciphertext yang telah dienkripsi sebelumnya, digunakan pasangan kunci rahasia ND yang memiliki rumus M sama dengan C pangkat D modulus N, di mana M adalah plain text, C adalah ciphertext, D adalah deciphering exponent, dan N adalah RSA modulus. Oke, selanjutnya di sini kami telah membuat suatu program enkripsi berbasis Android. Pertama di halaman home-nya itu ucapkan selamat datang. Selanjutnya kita akan langsung proses enkripsinya. Nah, di sini kita misalkan mengenkripsi suatu teks, misalkan Indonesia. Oke, untuk melakukan enkripsi kita terlebih dahulu mengenerate key-nya. Untuk mengenerate key kita masukkan nilai bilangan prima pertama misalkan 11, kemudian untuk bilangan prima keduanya misalkan 17, maka kita generate key-nya. Nah, didapat hasil sebagai berikut. Kemudian kita enkripsi. Nah, ini adalah hasil dari enkripsinya itu berupa ciphertext. Kemudian hasil ini akan kita copy untuk kita dekripsi kembali. Kemudian untuk proses dekripsi, kita harus mengingat private key-nya, yaitu sebagai berikut, 107 dan 187. Kemudian kita masuk ke menu dekripsi. Ingat, nilai private key adalah 107 dan 187. Kemudian kita paste hasil ciphertext tadi. Kemudian selanjutnya kita dekripsi dan hasilnya hasilnya adalah seperti yang kita harapkan. Oke, selanjutnya apabila kita memasukkan nilai private key-nya salah, misalkan 187 kita ganti dengan misalkan 185, apabila kita dekripsi maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, hasilnya tidak sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Begitu juga, tetapi apabila kita ganti lagi, maka hasilnya akan seperti yang kita harapkan. Oke, kita akan mencoba satu kata lagi dengan dua suku kata misalnya. Indonesia, silakan. Oke, kita bentuk lagi key-nya. Misalkan private key-nya 23, misalkan yang kedua misalkan 11. Kita generate key-nya, maka didapat private key-nya adalah 147 dan 253. Kita enkripsi, oke, berikut hasilnya. Kemudian kita copy kembali. Ingat, private key-nya adalah 147 dan 253. 147, 253. Kemudian kita paste hasil ciphertext tadi, maka didapat hasilnya adalah sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian apabila kita ganti lagi seperti yang tadi, maka dia akan menghasilkan hasil yang salah. Nah, kemudian apabila kita mengubah hasil dari ciphertext, misalkan ini saya hapus, maka hasilnya akan berbeda. Nah, ada satu huruf yang hilang. Kemudian apabila kita ganti lagi, nah hasilnya akan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, selanjutnya adalah penetration testing. Di dalam keamanan jaringan ada yang disebut penetration testing. Pengertiannya adalah serangkaian proses, prinsip, prosedur, dan teknik mengevaluasi keamanan terhadap sistem komputer atau jaringan dengan melakukan simulasi penyerangan untuk mengetahui letak celah-celah kerawanan pada sistem agar celah tersebut ditutup atau diperbaiki. Tujuannya adalah sebagai langkah preventif untuk mengatasi terjadinya peretasan pada suatu sistem. Manfaatnya adalah yang pertama, menentukan seberapa baik sebuah sistem dapat menangani serangan dunia nyata. Yang kedua, menentukan penanggulangan yang dapat mengurangi ancaman terhadap sistem. Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan pada aplikasi, sistem, atau jaringan yang dimiliki. Lalu ini adalah beberapa tahapan pada penetration testing.
Yang pertama, planning. Planning adalah hal yang paling penting, yaitu kita melakukan perencanaan apa-apa saja yang akan kita lakukan. Contohnya, kali ini kita akan mensimulasikan melakukan penetration testing pada domain kampus tercinta kita, yaitu STIS. Yang kedua, information gathering. Information gathering atau mengumpulkan informasi. Kita akan melakukan pengumpulan informasi dari website STIS. Yang ketiga, vulnerability assessment atau penaksiran kerentanan atau melihat apakah ada kerentanan pada website atau sistem. Yang keempat, exploiting atau mengeksploitasi suatu sistem atau jaringan dengan melakukan simulasi penyerangan atau untuk mengetes suatu jaringan atau sistem tersebut. Yang kelima, reporting atau membuat laporan dari hasil penetration test yang telah dilakukan. Namun kita hanya sampai vulnerability assessment karena faktor legalitas, faktor izin, dan faktor kesensitifan data. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi penetration test, lebih tepatnya information gathering terlebih dahulu. Pertama, kita tulis dulu simulasi penetration test dasar. Pertama-tama yang pasti kita lakukan adalah kunjungi website dahulu. Kita akan mengunjungi website kampus kita, stis.ac.id. Nah, kita bisa lihat isi website tersebut ya. Lalu yang kedua, kita bisa melihat isi domain dan siapa pemilik domain dan lain sebagainya itu dengan menggunakan UIS. Kita search di Google UIS, lalu ada di sini. Lalu kita ketik domainnya. Nah, banyak informasi yang dapat kita dapat dari sini. Seperti domain ID-nya adalah Pandi, lalu domain name stis.ac.id, dan dibuatnya pada tahun 2001 dan terakhir diupdate 2018 bulan Juni. Expiration atau kadaluarsanya kira-kira 2022. Dan kita jangan lupa untuk menulis informasi-informasi penting ini. Misalkan kita keyword, kita lupa menulis target domain. Lalu ada banyak informasi-informasi lainnya, seperti name server, ada ns3.stis.ac.id dan ns4. Jangan lupa kita catat juga. Nah, lalu setelah ini kita ingin mengetahui teknologi apa saja atau kode-kode menggunakan perangkat apa saja untuk membuat website ini. Mencari teknologi pada website. Untuk mencari teknologi pada website, kita bisa menggunakan yang namanya Opalizer. Kita bisa search di Google, lalu ada websitenya. Namun kita kali ini akan memakai extension dari Chrome. Ini Opalizer. Saya sudah memasangnya. Saya sudah menginstal extensionnya, ada berada di sini. Cara menggunakannya adalah kita buka website STIS, lalu kita klik extensionnya. Nah, muncul. Ini adalah teknologi-teknologi yang digunakan pada website STIS. Pertama, security-nya menggunakan reCAPTCHA, web server extension-nya menggunakan mode WSGI 34, OpenSSL 1.0.1.2K, web servernya menggunakan Apache 246, JavaScript libraries menggunakan jQuery 202, lalu bahasa pemrogramannya Python, PHP, UI frameworks-nya menggunakan Bootstrap, lalu operating system-nya menggunakan CentOS. Lalu jangan lupa juga kita catat semua informasi penting ini. Pokoknya semua informasi kita harus catat, karena itu adalah hal yang sangat penting dalam information gathering. Lalu kita kembali lagi.
Lalu sekarang kita ingin mengetahui subdomain apa saja yang berada pada website stis.ac.id. Tempat cari subdomain. Kita bisa menggunakan namanya nmapper. Nah, ada websitenya ini ya. Ini salah. Kita klik yang subdomain finder. Nah, online subdomain finder ini menggunakan Sublister, Danscan, Anubis, dan lain-lain. Kita tinggal ketik websitenya. Nah, muncul semua subdomain yang ada pada website stis.ac.id, alumni, angkatan 59, beta, big data, KPI, dan masih banyak lagi. Wow. Mungkin sampai di situ. Oh iya, jangan lupa untuk dicatat ini semua subdomainnya sebagai information gathering. Sangat banyak. Ini merupakan harta karun untuk para bounty hunter untuk mencari bug-bug yang ada pada subdomain tersebut. Mungkin sampai di sini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian keamanan jaringan dari database suatu website. Pertama, kita akan mengambil contoh website. Jadi di sini kita bisa tahu suatu website itu bisa kita lihat sistem database-nya atau tidak dengan cara di URL-nya itu kita beri petik atas, kemudian di enter. Apabila terdapat seperti ini, maka website tersebut bisa kita lihat, kita bisa memasuki sistem keamanan database dari website tersebut. Kita akan mengambil contoh dari website ini. Oke. Kita coba lagi. Ya, dan ternyata ada warning. Jadi kita bisa lakukan pengujian. Pertama kita buka dulu VirtualBox, kemudian Kali Linux. Kita tunggu. Kemudian dari Kali Linux ini kita akan buka SQL Map. Kita ke database assessment, kemudian kita pilih SQL Map. Biar lebih jelas, kita perbesar layar. Yang pertama, kita ketik SQL Map, -u, kemudian URL dari website yang akan kita lihat sistem keamanan database-nya. Kita tunggu.
Kemudian selanjutnya kita lihat tabelnya. Jadi di sini terdapat tulisan warning, yang berarti terdapat variabel rentan dalam website tersebut. Sistem keamanannya bisa kita susupi. Oh ya, jadi teman-teman, karena ini memerlukan waktu yang cukup lama, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Dari sini kita bisa perhatikan, apabila kita ingin membuat suatu website, kita harus mementingkan sistem keamanan jaringan dari website tersebut, supaya tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dari sini, mungkin ini sebagai pembelajaran, karena ini juga masih hal yang sederhana, banyak orang yang bisa melakukan seperti ini, apalagi orang-orang yang sudah lebih mahir daripada ini. Mereka bisa mengambil data, kemudian merubahnya dan menjadikan website tersebut jadi milik mereka gitu, atas nama kita. Mungkin cukup sekian. Lanjutannya ini tuh nanti akan muncul tabel, kemudian kita itu bisa, dari tabel tersebut kita bisa melihat isi tabelnya, dan bisa diterapkan ke website yang kita salin tadi URL-nya gitu. Mungkin sekian dari penjelasan SQL Map tes penetration. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.